فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian di sini disebutkan wala illal kalba wal hasyarat wal mushaf wal maitah was sirjin an najis wal adhan an najisah wala al mutanajjisah. Nah, ini ada beberapa komoditi atau barang yang haram untuk diperjualbelikan dan dianggap tidak sah jual belinya. Di antaranya anjingnya, kita sudah bahas di pekan lalu. Karena Nabi SAW karena Ibnu Mas'ud mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Nabi SAW melarang harga anjing. Berarti anjing secara mutlak enggak boleh diperjualbelikan dan hasil dari perjualbeliannya itu haram. Jadi jual belinya batil. Kita tahu bahwasanya anjing pada asalnya haram dipelihara. Kecuali untuk 3 alasan. Ya, yaitu apa? Yang pertama said, berburu. Ya. Kemudian al-harth, menjaga lahan pertanian. Kemudian al-masyiyah, yaitu mengiringi atau menjaga binatang ya, maksudnya lebih tepatnya gembalaan, Pak. Gembalaan. Ya, adapun menjaga rumah maka haram. Karena rumah dijaga oleh satpam, jangan oleh anjing, ya. Ya, begitu. Apalagi kalau cuma melihara koleksi, maka ini haram dan pahalanya berkurang banyak nanti setiap hari. Nah, dari semua itu dan mungkin ditambahkan karena ada darurat atau hajat yang sangat penting untuk kepolisian, anjing pelacak. Itu karena termasuk darurat atau hajat, maka itu boleh. Hanya saja yang lebih sahih dari pendapat ulama, semua ini walaupun ada gunanya dan Islam menganggap benar kegunaan itu, tetap hadis ini umum, tidak boleh anjing itu diperjualbelikan. Ya, anjing kebun misalnya diperjualbelikan untuk kebun yang lain, enggak sah jual belinya. Taib. Kemudian kata Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah wala bai'a alati lahwin wa khamr. Tidak sah juga menjual alat lahu. Alat musik, instrumen musik dan khamr. Ini sudah kita bahas juga. Walau kana dhimmiyain, walaupun keduanya adalah kafir dhimmi, tapi yang lebih sahih adalah kalau dua-duanya orang kafir yang menghalalkan musik, maka sah akad jual beli gitar dan semisalnya antar mereka saja. Ya begitu. Ya, antar mereka saja, wallahu a'lam. Tapi kita tidak, kaum muslimin tidak. Wal hasyarat. Al-hasyarat la yasihu bay'uha. Al-hasyarat itu tidak sah jual belinya. Apa itu hasyarat? Hasyarat ada 2 macam. Hasyarat, istilah hasyarat ini ada 2 macam. Yang pertama serangga. Makna pertama serangga.
Hasyarat makna pertama yaitu serangga. Hasyarat makna kedua yaitu binatang-binatang kecil. Binatang-binatang kecil yang belum tentu serangga. Ya. Binatang hasyarat yang serangga jelas serangga tentu. Capung, laron, kepik. Ya, kalau memang kepik termasuk serangga ya. Kemudian apalagi kecoa, kutu kasur. Kalau kutu kasur serangga juga ya. Dan apa lagi? Lalat. Ya seperti itulah. Jual beli laler, subhanallah. Ngapain antum jual beli laler? Ya kan? Kenapa hasyarat tidak dianggap sah jual belinya? Li'annahu la naf'a fiha. Karena tidak ada manfaatnya. Taib hasyarat ada model kedua yaitu binatang kecil. Walaupun bukan serangga. Kayak apa jemaah? Ulet bulu itu bukan serangga, tapi walaupun nanti bisa jadi serangga, tapi itu ketika ulet bulu bukan serangga. Apa dong itu dong? Mamalia juga bukan. Manusia apalagi? Ulet bulu apa tuh Pak? Allah alam. Ya ulet bulu lah pokoknya gitu ya. Itu termasuk hasyarat, termasuk hasyarat. Cencorang termasuk serangga gitu. Termasuk ya. Masuk ya. Cacing kremi. Tahu cacing kremi? Hah? Atau cacing-cacing gitu? Itu termasuk hasyarat. Apakah boleh dijual belikan? Nah, ini ada lagi pendapat pembahasan ini. Nah, di sini binatang-binatang kecil yang enggak ada manfaatnya enggak sah jual belinya. Kecuali jika memang ada manfaat. Dan manfaatnya itu dianggap dalam Islam. Kalau manfaatnya enggak dianggap, enggak boleh. Misalnya jual kecoa buat nakutin orang. Enggak, ini enggak ada manfaatnya. Manfaat bagi prankster, orang yang pengen gangguin orang yang manfaat, tapi itu enggak dalam Islam. Ya, jual beli ulat bulu untuk menggatalin orang-orang. Ya, ini juga enggak ada manfaatnya. Namun dikatakan illa alaqan limassiddam, kecuali lintah. Untuk tujuannya apa? Mengenyot darah, menghisap darah. Maka jual beli lintah dengan tujuan menghisap darah, maka ini boleh. Makanya terapi lintah kan ada ya. Nah, itu boleh enggak? Boleh. Karena itu bukan antum makan. Antum enggak makan lintah. Lintah yang ngambil darah kotor antum, maka boleh. Maka usaha jual beli lintah dengan tujuan itu boleh. Atau usaha buka terapi lintah juga boleh. Karena ini ada manfaatnya, bahkan bagus manfaat untuk sebagian orang. Wadidanan li saydis samak, jual beli cacing untuk pancingan ikan. Boleh enggak? Boleh. Tapi boleh. Ya, baik cacing tersebut masih hidup atau mungkin cacing yang sudah dikeraskan, dikeringkan ada. Maka ini juga boleh karena ada manfaatnya. Kan di toko-toko ikan itu, di toko-toko toko-toko alat pancing atau toko ikan itu kadang ada kemasan makanan buat ikan tapi dari belatung atau ulet-ulet yang sudah dikeringkan, maka itu boleh. Ada manfaatnya, boleh. Ya begitu. Tapi kan cacing itu kan ketika dia jadi apa istilahnya buat pancingan itu? Umpan. Itu kan dipotek ya cacingnya. Tidakkah itu membuatnya sakit? Maka Allah alam. Gini, jika seseorang mancing dan menjadikan binatang kecil seperti cacing untuk umpan, dan maksud dari mancingnya dia itu bukan main-main, melainkan untuk hal yang bermanfaat,
seperti riset ikan, atau dia buat makan, atau dia buat jualan, maka ini boleh walaupun cacingnya kesakitan. Komplainnya cacing tidak dianggap dalam Islam. Ya kan? Gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya antum mancing hanya untuk main-main saja, ketemu ikan, buang lagi, ketemu ikan, buang lagi, maka nggak boleh pakai cacing. Bahkan perbuatan itu pun memang nggak boleh. Apain? Mancing terus buang lagi, cuma main-main doang. Ambil supaya ngabisin waktu. Maka perbuatan itu nggak boleh. Dan menggunakan cacingnya juga tidak boleh. Tapi tetap pada asalnya jual beli cacing untuk saydis samak itu boleh. Ya, gitu. Kemudian bagaimana dengan kodok? Jual beli kodok untuk dimakan boleh nggak? Nggak boleh. Antum misalnya jual beli kodok, menjual kodok, antum ngumpulin katak, ya, terus antum jual ke orang Cina, dan mereka biasanya buat apa? Makan. Boleh atau tidak? Nggak boleh, haram. Karena ini membantu mereka melakukan hal haram itu. Tapi sekarang kalau menjual katak atau kodok, tujuannya buat pemancing, buat umpan. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Nah, itu. Halal atau tidak? Sah nggak jual belinya? Tidak. Ada larangan untuk membunuh katak atau kodok. Nabi SAW melarang membunuh itu. Dan menjualnya kepada pemancing yang berpotensi itu itu namanya apa? Menjadi wasilah pembunuhan terhadap kodok. Maka ini nggak boleh. Begitu Pak ya? Maka nggak boleh. Jual beli berarti ini menunjukkan jual beli kodok secara mutlak ini nggak boleh. Kecuali mungkin untuk yang ada manfaatnya. Mungkin. Jika ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Mungkin riset, ilmuwan, ya. Adapun kalau tujuannya untuk umpan, mancing ular atau mancing ikan atau apa, maka enggak. Sehingga wallahu alam, ya, menjadikan kodok sebagai umpan untuk mancing sebaiknya hindari. Karena memang ada larangan khusus untuk itu, untuk mematikan kodok. Jadi kan jadikan umpan kan potensi mati. Begitu, potensi mati. Wa ma yusadu alaihi, kecuali juga wa ma yusadu alaihi kabumati syabasha, dan apa yang dijadikan sebagai pengalihan pancingan seperti burung hantu syabasha, burung hantu yang khayal. Nah, ini ada dua makna di sini, bumah syabasha, ini ada dua penjelasan. Penjelasan pertama, bumah syabasha ini adalah gini. Burung hantu itu kesultanannya itu cuma malam. Dia menjadi raja malam, burung hantu. Beda dengan burung lainnya. Burung lainnya siang ini keluar, tapi burung hantu siang ini malah jadi bahan bulian burung lainnya. Tapi kalau malam, jadilah dia predator. Antum tidak menemukan burung hantu umumnya terbang di siang hari, nggak bisa, susah menemuin itu. Dan mereka terkesan lemah ketika di siang hari. Tapi ketika di malam hari, subhanallah, kuasa Allah untuk mereka. Nah, sekarang ada bumah syabasha namanya. Artinya syabas di sini khayal. Ada dua penjelasan. Penjelasan pertama, bumah syabasha ini adalah figur atau bentuk yang dibuat seperti burung hantu. Yang orang-orang zaman dulu ketika mereka punya sawah, punya ladang, supaya makanan atau supaya buah-buah ladang mereka tidak dipatokin sama burung, akhirnya ditaruhlah semacam gambaran atau bentuk seperti
burung hantu. Ini namanya burung hantu syabasa. Syabasa maknanya khayal. Artinya gimana? Jadi dibuat kayak gitu, dipasang di ladang. Nah, namanya burung-burung itu kalau ngeliat burung hantu di siang hari, itu burung-burung itu akan teralihkan dari tadi pengen makan, pengennya matok-matokin burung hantu gitu loh. Paham nggak cuma? Jadi teralihkan. Jadi petani ini pengen mengalihkan perhatian burung-burung ini daripada makanin patokin jagung-jagung saya. Pasti mereka akan melihat burung hantu dan mereka akan matok-matokin burung hantu itu. Itu makna pertama. Berangkat dari itu, kalau itu maknanya, maka boleh kita jual beli bentukan burung hantu. Itu makna pertama, karena ada manfaatnya. Makna kedua dari bumah syabasa, ya, yaitu burung hantu beneran. Cuman dia itu ketika di siang hari ditaruh di ladang atau di kebun dan matanya itu dijahit oleh pemiliknya supaya tetap kelihatan melek terus, enggak merem-merem, dan sehingga burung-burung lain melihat dia, dan burung-burung yang tadinya mau makan hasil ladang akhirnya mematok-matoki burung hantu beneran ini. Ya. Ini diperbolehkan oleh sebagian ulama untuk menjual atau membeli burung hantu yang semisal ini. Tetapi dikatakan oleh para ulama dimakruhkan. Kenapa? Karena ada unsur penyiksaan terhadap binatang, yaitu matanya itu dijahit. Yukhat, matanya dijahit, dikasih tali gitu loh. Dikasih tali. Allah alam, itu juga anda nggak tahu kok di Indonesia dipakai apa enggak metode itu, Allah alam. Kemudian wal mushaf, dan ternyata juga di sini dalam mazhab Hanbali tidak dianggap sah. Wal mushaf la yasihu bai'uhu, tidak sah jual beli mushaf dalam mazhab Hanbali. Iya, dalam mazhab Hanbali gitu. Jual beli mushaf dianggap tidak sah. Ya. Ini termasuk mufradat dalam mazhab Hanbali, yaitu hal yang mufradat, hal yang menyendiri dalam mazhab Hanbali. Di mazhab lainnya jual beli mushaf tidak masalah. Dzukira fil mubdi' anna al-ashhar la yajuz bai'uh. Disebutkan dalam kitab Al-Mubdi' bahwasanya yang paling masyhur di pendapat mazhab Imam Ahmad tidak sah atau tidak boleh menjual beli mushaf. Gitu. Iya, ternyata ada yang melarang jual beli mushaf dalam mazhab Hanbali. Imam Ahmad berkata, la na'lamu fi bai'il mushafi rukhsatan. Kita enggak tahu adanya rukhsah dan keringanan dalam masalah jual beli mushaf. Maksudnya tidak boleh bagi Imam Ahmad. Dalam salah satu riwayat beliau, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wadidtu annal aydiya tuqta'u fi bai'iha. Aku pengen sekali tangan-tangan itu dipotongin gara-gara menjual beli mushaf. Kemudian dikatakan oleh penulis Mansur Buhuti rahimahullah, wali anna ta'zimahu wajibun, karena mengagungkan mushaf itu wajib. Wa fi bai'ihi ibtidhalun lah. Nah, kalau dalam untuk menjualnya itu berarti kan antum ada sisi mengambil keuntungan dari mushaf, antum enggak mengagungkan, melainkan antum merendahkan mushaf dengan menjualnya demi makan, demi uang. Itu salah satu pendapat ulama, salah satu pendapat riwayat dalam mazhab Hanbali. Wallahu alam, bahwasanya yang sahih adalah, apalagi yang cocok untuk zaman sekarang, bahwasanya hukum jual beli mushaf itu sah, boleh. Ya, karena di situ ada jasa, dan jual beli mushaf tidak lagi ditafsirkan oleh siapapun sekarang sebagai perendahan terhadap Al-Quran dan mencari duit dari Al-Quran. Enggak.
Barang siapa yang masih berpikiran seperti itu, Anda yakin dia juga pernah membeli mushaf. Sekarang coba kalau mazhab yang ini atau pendapat ini diterapkan, ya, antum ke Saudi aja deh. Terus beberapa dari outlet jual mushaf, ya, nggak boleh ini, jual beli mushaf nggak boleh, harus diambil, akhirnya ambil. Terus antum baca, ini nyolong, tetap nyolong. Karena bagaimanapun mushaf ini yang dijual sebenarnya bukan ayatnya maksudnya, melainkan apa? Kertasnya, jasanya, terus dan seterusnya, penjilitan itu yang dibuat. Ya. Sama sebenarnya ini kiasan dengan ini. Kalau ada ustadz, ya, dan kemudian antum mengajar antum dan antum memberikan mukafaah. Mukafaah di sini apa namanya? Timbal balik lah, ya. Maka apakah ini berarti kalau ustadz itu makan uang itu berarti dia mencari dunia? Ya enggak langsung dikatakan begitu, kecuali kalau niatannya memang begitu, ya. Tapi kalau enggak begitu niatannya, maka memakan uang dari hasil mukafaah dari jemaah, ya itu sama, enggak apa-apa. Nah, jemaah ini kan enggak sedang membayar ilmu, enggak sedang membayar dalil, tapi mengapresiasi usaha dan perbuatan ustadz ini, gitu. Begitu juga ustadz yang ada di madrasah, di sekolahan, digaji enggak? Digaji. Apakah dengan mereka memakan gaji kemudian mereka berarti memakan hal yang batil? Ya enggak. Ya karena bukan ayat atau yang apa dijual, bukan. Ya. Ini yang sering kali beberapa orang itu menganggap bahwasanya penghasilan para ustaz itu haram. Ya. Kalau niatannya memang cerna, iya haram. Tapi kan masalah niatan sekali lagi itu kan nggak ketahuan, susah diketahui karena itu ada dalam hati orang, ya. Taib. Jadi mushaf ini tidak masalah, insya Allah itu lebih sahih. Dan dikatakan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti, wa la yukrahu ibdaluhu wa syira'uhu istinqadha. Tidak dimakruhkan ibdal. Ibdal itu mengganti Al-Quran. Itu enggak makruh. Boleh. Tapi coba apa yang bisa enggak antum lihat kontradiksinya di sini? Tidak sah jual beli mushaf. Misalnya Anda beli pakai duit, antum jual pakai mushaf. Itu enggak sah dalam mazhab. Sekarang di sini kan la yukrahu ibdaluhu, tidak makruh ibdal, mengganti, tukeran, enggak makruh. Ada yang janggal enggak kira-kira menurut antum sini? Kontras enggak? Gini loh. Jual beli itu apa? Pertukaran. Pertukaran mal dengan mal. Itu kan intinya gitu. Kalau ibdal mushaf, antum punya mushaf, Anda punya mushaf. Mushaf antum enggak ada terjemahan, mushaf Anda ada terjemahan. Ya. Maka kemudian boleh tukar enggak Ustaz? Oh iya, khair. Tukeran. Tujuan tukeran ini untuk membuat masing-masing memiliki, kan? Ini jual beli. Ini jual beli. Barangnya ada, mushaf, jual tukar, jual beli, barter. Gitu. Dan yang dari ana itu lebih afdal mushafnya bagi antum. Ini jual beli. Nah, tapi kok di sini enggak dimakruhkan? Kan bukannya tadi dibilang tidak sah jual beli mushaf. Tapi enggak makruh kalau misalnya apa? Tukeran. Enggak, tukeran itu jual beli itu sendiri. Ini harus dipahami, tukeran barang dengan barang jual beli. Dengan diketahui barangnya apa, jual beli. Maka itu tukeran kado itu termasuk bagian dari jual beli.
tukeran kado. Dan itu jual beli gharar, makanya haram tukeran kado itu. Iya. Begitu. Kecuali kalau tukerannya ini nggak ada rencana tadinya. Ya. Atau bukan tukeran, timbal balik. Nah ini beda. Kalau tukeran yang nggak ada rencana, misalnya antum pengen ngasih hadiah baju ke saudara antum. Di saat yang sama, dia juga punya rezeki. Tanpa mengetahui dia bakal dikirim baju, dia pun mengirim misalnya handphone misalnya. Nggak ada rencana, nggak ada obrolan. Ini bukan jual beli. Karena ini bukan pertukaran. Pertukaran itu ketika ada intention dan kesengajaan dan niatan, memang saya mau jual, mau nukerin dia sama punya kamu. Nah ini pertukaran. Itu kalau misalnya memang aksidental. Atau dalam sisi mukafa'ah, maka ini bukan pertukaran. Ya. Misalnya antum mungkin ngasih ana misalnya roti keju. Karena antum baik, ana kemudian bergegas ke Holland Bakery dan ana kasih antum roti kacang, roti ini buat antum. Wah Ustaz, afwan Ustaz, ini enggak boleh jual beli. Ini bukan jual beli ya, ini namanya mukafa'ah. Namanya timbal balik dari ana atas kebaikan antum. Ini bukan jual beli. Jual beli itu apa? Ustaz, antum ada roti Holland Bakery enggak? Ada. Ana ada roti Ikin Bakery nih. Boleh enggak tukeran Ustaz? Ya udah. Ditukar. Ya salam ana Holland Bakery harganya ini 15.000. Antum Ikin Bakery 2.500. Enggak cocok lah 15.000. Seenggaknya antum kasih 4 lah. Oke Ustaz 4. Jual beli. Iya kan? Jual beli. Sah enggak jual beli ini? Kalau ini sah. Gitu. Lah, kalau misalnya Ikin punya mushaf tapi bukan mushaf tajwid, hanya punya mushaf tajwid. Buat anak Sat, oh nggak bisa. Enak aja buat antum, mana beli mahal. Tukar dulu. Akhirnya tukar dengan mushaf antum, ibdal. Ini jual beli bukan? Jual beli. Tapi di sini kan nggak makruh itu lah. Bukannya tadi haram, nggak boleh, tidak sah jual beli mushaf. Ini jual beli mushaf. Bahkan dua-duanya komoditinya mushaf juga gitu loh. Maka yang lebih sahih adalah tidak apa-apa jual beli mushaf itu. Tapi kemudian wasyira'uhu istinqadha. Fi kalami ba'dihim min kafir. Dan tidak dimakruhkan boleh membeli mushaf untuk menyelamatkan mushaf itu. Di antara contohnya menyelamatkannya dari orang kafir. Misalnya ada mushaf di tangan orang kafir. Kita bilang, enggak, ini kamu jangan pegang. Kamu itu enggak pernah wudu, enggak pernah apa. Kata orang kafir itu, enggak, ini mushaf tetap sama saya. Jangan, daripada kamu lecehkan mushaf itu, saya beli aja sekarang mushaf itu. 5 juta, mau enggak? Ini istinqadh, yaitu nyelamatin mushaf, maka ini boleh. Wa muqtadahu annahu in kana al-bai' musliman haruma asy-syira'u minhu. Konsekuensinya adalah kalau misalnya penjual toko ini orang muslim jual mushaf, maka haram membeli mushaf darinya. Li'adami du'ail hajati ilaihi, karena tidak ada hajat terhadapnya. Bikhilafil kafir, beda dengan orang kafir. Wa mafhum, ya beda dengan orang kafir. Kita membeli mushaf ini di tangan orang kafir, di toko orang kafir supaya diselamatkan ini mushaf darinya. Tapi itu kan kalau memang benar bisa menyelamatkan mushaf dari tangannya orang kafir itu. Lah kalau misalnya di toko lah, nih ada toko misalnya toko buku orang kafir, ya ada mushaf dijual di situ. Wah, saya beli 5 untuk menyelamatkan mushaf. Ya akhi, antum beli dia restock. Antum beli dia restock. Jadi tetap aja antum beli, ya dia malah nambah. Wah, antum beli lagi, borong lagi, dia makin banyak restoknya, malah justru makin mungkinan. Ya. Begitu. Jadi kembali lagi ke yang tadi, menjual mushaf itu enggak masalah insyaallah, membeli enggak masalah insyaallah. Wa mafhumut tanqih wal muntaha yasihu bai'uhu lil muslim. Dan mafhum dari
perkataan dalam kitab At-Tankih dan Al-Muntahal Iradat, sah jual beli Al-Quran dengan sesama muslim. Itu yang lebih sahih. Itu salah satu madhab, salah satu pendapat dalam madhab Hanbali, dan itu yang sahih insyaallah. Maka jual beli mushaf itu sah. Begitu. Wallahu a'lam. Ada soal di sini ikhwan sebelum kita selesai? Pak? Fadhal. Fadhal. Yang taharah atau yang mana? Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan terkait tadi interaksi dengan orang kafir Tat. Dimana orang kafir kan secara tubuhnya suci ya Tat ya. Zatnya ya. Iya, zatnya suci, salaman boleh gitu. Cuma kalau kasusnya orang kafir ini kita ketahui dia punya peliharaan, misalkan pelihara anjing gitu kan. Iya. Ada kekhawatiran ya dia pegang-pegang anjingnya atau dijilat-jilat anjingnya. Nah, itu kira-kira hukumnya gimana Tat untuk berinteraksi? Boleh salaman atau enggak seperti itu Tat? Baik. Jawabannya adalah selagi antum tidak melihat indikasi dia habis dijilat anjing atau nyentuh anjing, maka tetap boleh. Adapun kalau antum melihat indikasinya atau bahkan melihat langsung dia habis ngelus-ngelus anjingnya, terus habis itu habis dijilatin tangannya oleh anjingnya, maka ketika dia mau ngajak antum salaman, haram atas antum untuk pegang tangan dia. Boleh antum katakan, maaf Pak, ini tadi habis bekas dijajak anjing, saya nggak mau gitu. Tapi kalau antum tahu dia pelihara anjing, cuman dia nggak memperlihatkan habis dicium anjing, nggak memperlihatkan habis ngelus anjing, nggak. Melainkan ya mungkin di dalam rumah mengelus, tapi hukumnya kembali ke asal. Nggak masalah antum salaman sama dia. Kalau ada syubhat di hati, nggak enak nih orang kafir jangan-jangan di dalam rumahnya dia ngelus-ngelus, itu bukan ada habisnya. Ini nggak usah pikirin. Selama tidak melihat langsung atau tidak ada indikator dengan pengakuan misalnya, dan nggak perlu nanya juga. Tapi kalau dia ngaku datang ke antum, ya assalamualaikum, antum bilang selamat pagi Pak, pagi. Ini Pak, salaman, saya habis megang anjing. Antum jangan mau salaman sama dia, karena dia udah mengklaim habis megang anjing, kemungkinan najis kan, begitu ya, kemungkinan najis. Dan nggak perlu antum tanya nih, tetangga kafir. Pak Joko, iya Pak, benar Pak habis megang anjing nggak? Loh kenapa Pak? Kalau habis megang anjing saya nggak mau salaman nih. Kalau udah nggak pegang anjing saya salaman. Itu kira-kira bakal jadi tetangga yang oke nggak kira-kira gitu? Jadi kembalikan apa? Kalau antum melihat indikasinya kuat dia itu habis pegang anjing atau jilat anjing, maka jangan mau salaman sama dia. Ya kalau memang tidak ada indikasinya, hanya indikasi umum saja bahwa dia pelihara anjing gitu aja, maka itu tidak cukup untuk menghindari tubuhnya. Begitu, wallahu a'lam. Oke, cukup insyaallah sampai situ. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.